Islam itu selama dikatakan Islam adalah ketika dia punya 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Oke. Oke, 5 rukun Islam yang pertama dia syahadat, Oke. yang kedua dia sholat, yang ketiga dia zakat, yang keempat dia puasa, yang kelima dia haji. Itu 5 rukun Islam. Haji itu ke Mekah. Ke Mekah. Oke. Kalau 6 rukun iman itu adalah iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan iman kepada qada wal qadar. Oke. Nah, selama masih 5-6 ini masih Islam. Benar, qada wal qada itu apa? Takdir. Beriman pada takdir. Takdir. Nah, kita udah pernah bahas kemarin. Kodar itu. Nah, berarti Beda. kalau Kodar. Kagak berubah dari tahun lalu. nah, artinya kalau selama masih ada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam ini, dia tetap menjadi bagian daripada Islam meskipun dikatakan aliran tadi. Oke. Maksudnya kalau selama dia sholat, selama orang-orangnya puasa, Betul. selama mereka haji, mereka dianggap Islam. Iya, 5 dan 6 tadi ya. Emang ada yang nggak sholat ajaran aliran Islam? Ada. Ada. Nggak Sebenarnya yang paling sering ini kan, yang gue baca-baca yang paling sering itu orang ada nabi setelah Nabi Itu. Muhammad. Oh. Itu yang paling sering. Siapa nabi setelah enggak ya? Muhammad? Ini dia nih dia. Kakek gua tuh salah satu petinggi Sampai aliran sekarang. yang sekarang udah meninggal beberapa tahun lalu. Nabinya bukan setelah Nabi Muhammad, ada nabi lagi. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Kok bisa sampai nggak sholat, kan di Al-Quran udah tertulis jelas kan? Nah, ada dia mengartikan gini. Sholat itu artinya adalah bukan sholat seperti yang kamu maksud, bukan sholat seperti yang kamu lakukan, tapi sholat artinya adalah kamu ingat Allah misalnya. Oh, jadi tuh Aneh ditafsir kan? sendiri. Betul, ditafsir Ya. sendiri. Jadi benernya aliran ini terjadi karena tafsiran manusia. Bisa jadi tafsiran manusia, bisa jadi juga ya kebanyakan tafsiran manusia sih benar. Tafsir yang akhirnya terus turun temurun, Iya. akhirnya diyakini secara Iya. saklek sama pengikutnya. Tapi jika Islam tuh cuma satu ya, kenapa alirannya bisa banyak? Aliran Karena yang mana dulu nih? manusianya. Karena manusianya. Kalau aliran yang sesat ya, iya karena manusianya betul. Karena banyak sih ada manusianya, ada motif-motif yang lain pengen ngerusak Islam juga ada. Iya, benar. Oh, tapi itu kenapa berarti bisa dibilang aliran kalau banyak orang yang ngikutin. Kalau Sebenarnya itu nggak ada pertanyaan pengikutnya, kritis. Menurut gue ini pertanyaan kritis. Karena kan Oke. balik lagi, Sunni udah di Mainstream. Itu mainstream. Iya, Iya. dianggap Berarti itu benar karena mayoritas bilang itu benar. Iya. betul. Tapi apakah itu benar-benar benar? Oke, itu bisa di challenge sih. Nah, makanya sebenarnya kata-kata Sunni sendiri pasti juga harus diuji. Apakah Sunni adalah benar-benar benar gitu misalnya, ataukah itu cuma sebagian kebetulan klaim ya. aja Iya. gara-gara orangnya banyak. Itu perlu juga dipelajari karena memang banyak belum tentu menjadi kepastian kebenaran. Bisa jadi kadang-kadang dikit juga benar. Tapi tadi balik lagi kita melihat ini seperti apa sih. Nah, maka kita kembalikan lagi pada otoritas. Yang sudah pasti-pasti ya di dalam Islam, otoritas yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Itu sudah pasti tuh. Yap. Nah, dan balik lagi, loh kok bisa Al-Qur'an kan juga bisa ditafsirkan orang sembarangan. Berarti orang Sunni juga sama tafsirannya kan. Bisa jadi dia bias juga. Nah, maka kita harus tahu dulu yang kesepakatan kedua. Mau apapun itu berarti Nabi Muhammad yang paling tahu tentang apa maksud dalam Al-Qur'an. Tapi muncul pertanyaan lagi. Lalu bagaimana terus kemudian orang menafsirkan yang dilawan oleh Nabi? Bisa bias juga kan? Ya, maka balik lagi. Oke, kalau gitu kita sepakat yang berikutnya. Bahwasanya yang paling tahu tentang tafsiran Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Karena kalau mereka salah pasti Nabi negur. Oh, maksudnya Oke. loh, tapi kan udah meninggal Nah, betul. Nah, Sunni itu dari kapan? Sunni sebenarnya diputuskan kata-kata Sunni itu baru-baru aja sih sebenarnya. Oh ya? Karena di zaman Nabi nggak ada kata-kata Sunni sebenarnya. Itu baru muncul ketika orang mengelompokkan diri karena ada yang Syiah. Baru terus kemudian Sunni itu Berarti di ditegaskan. zaman setelah Umar dong. Ya setelah Umar. Ya setelah Umar kan. Betul. Berarti- Ketika Syiah muncul, akhirnya yang Iya. sini juga mengelompokkan dia. Oke, kalau gitu kita Sunni Iya, untuk membedakan betul. diri dari mereka kan. Betul. berarti aliran tuh udah dari zamannya Nabi. Bisa dikatakan ada yang sesat sudah sejak zamannya Nabi. Iya. Nabi sendiri pakai aliran apa? Nabi tidak pakai aliran. Karena baru mau aku tanya, apakah ada aliran di zamannya Nabi? Iya. Jawabannya tidak. Karena sudah jelas siapapun yang bersama Nabi berarti dialah Islam. Oh, Kalau kita sepakatin alirannya adalah sesuatu yang menyimpang ya berarti ya. Oke, gitu. Lu harus ini. Waktu zaman Nabi, Islam itu. Iya. Yang aliran sesat yang tadi Ustaz Baru Felix maksud, muncul. itu bukan aliran sesat Islam jadi. Yang sesat tetap ada, tapi bukan part Iya. of Islam di zaman Nabi. Kalau Islam dulu ya Islam. Karena kan Nabi kan masih ada kan waktu itu Iya. kan. Masih jelas patokannya masih ada. oke. Iya. Berarti aliran tuh mulai muncul sejak kapan? Nah, Pertama
Pertama-tama kita harus tahu dulu, tadi kan kita ngetes dulu Sunni misalnya. Ya. Berarti kan kita udah narrowing down nih. Iya. Berarti yang paling tahu tentang Al-Quran, Nabi. Berarti yang paling tahu tentang Nabi, yang pernah hidup bersama dia. Iya. Nah yang pernah hidup bersama dia ini ngajarin lagi kepada orang-orang setelahnya. Iya. Nah lalu terus kemudian ngajarin lagi pada orang-orang yang setelahnya. Setelahnya lagi. Terus menuju, nah tradisi ini yang disebut dengan Sunni sebenarnya. Oh. Gitu. Tradisi ini disebut dengan Sunni. Artinya kita bisa berkata kita tidak bisa memastikan dan terus-menerus kita harus bersikap kritis terhadap apapun yang katanya Sunni. Tapi setidaknya kita punya jalur itu. Nah itulah kenapa jalur nasab itu adalah jalur keturunan. Tapi ada satu jalur lagi namanya jalur sanad. Sanad itu artinya adalah lebih pada keilmuan daripada keturunan. Artinya kita bisa berpegang pada jalur ilmu itu. Contoh kayak gini misalnya ya. Andaikan kita berbicara tentang Raymond. Siapa yang paling tahu tentang Raymond? Selain ibunya. Raymond sendiri. Raymond sendiri, jelas. Tapi aku bisa argue bahwa lu lebih ngerti Raymond daripada Koi. Sahabat Raymond. Oh. Aku bisa argue karena kita Benar. sama-sama sahabatnya Raymond. Iya. Tapi lu lebih ngerti, lebih adalah kenal. asistennya Raymond. Intensitas ketemu. Harusnya sih. Lu lebih tahu apa yang Raymond, lu lebih tahu tentang Raymond apa yang kita nggak kita tahu. Iya, benar. Artinya kalau ada yang bilang bahwa saya contoh ya, aku bilang Raymond tuh bagiku penyabar. Dia bilang sepakat penyabar, tapi lu bilang enggak sih. Iya enggak sih. Itu contoh. Itu contoh. Bukan suruh klarifikasi. Dia malah klarifikasi. Itu contoh. Ya, aku membenarkan kan. Iya, ya. itu kan berarti itu maksudnya tentang Nabi juga sama. Berarti arguably yang paling tahu ketika ada perdebatan, lu yang harusnya diutamakan. Oh, oke. Jelaskan ya. Nah, kalau lu misalnya punya anak misalnya, aku punya anak, aku cerita dong aku pernah punya teman namanya Raymond. Lu cerita dong lu punya teman namanya Raymond. Nah, itu terjaganya di lu sebenarnya. Bukan terjaganya di gua. Paham gak sih maksudnya? Karena bahasnya beda pasti ceritanya. Iya, ceritanya beda. Karena kan aku aja nggak kenal apalagi anak. Iya. Nah, artinya dari segi itu sanad itu menjadi penjagaan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi dan dalam tanda kutip yang paling mendekati Al-Quran itu harusnya ditafsirkan seperti apa. Tapi ini rentan lost in translation banget sih. Benar Benar. banget. Makanya makin kesini makin kebagi kan. Betul. Makin banyak itu tadi alirannya ditanyain kenapa mulai muncul. Hanya saja di dalam Islam hebatnya adalah ada kerangkeng-kerangkeng yang sudah dibuat oleh orang-orang ini. Jadi pengikut Nabi itu bikin kerangkeng sendiri, bukan kerangkeng lah ya, bikin apa namanya? Batasan, sebuah guidelines. Lalu terus kemudian bawahnya lagi mendekati lagi terus kemudian ke bawah lagi karena mereka tahu akan apa yang terjadi di depan. Jadi setidaknya kita masih punya guidelines. Guideline tuh berupa Guidelines itu berupa Iya, 6 panduan. itu. Jadi kalian boleh berbeda dalam hal ini ya. Tapi kalau dalam hal ini benar-benar nggak boleh berbeda. Oh, yang 6. Misalnya gini, yang 6 kan tadi ada kan. Misalnya harus sholat. Iya. Sholatnya caranya agak berbeda nggak apa-apa. Yang penting sholat. Itu mereka udah kasih guidelines. Oh, gitu. Itu Iya. aja menurut gua rentan banget. Kalau Banget sholat, misalnya. kalau misalnya aku mau sholatnya kayak gini, Nggak boleh. Gak boleh dong. Enggak maksudnya sholat di sini misalnya lo sholat subuhnya ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang Iya. kunutnya Itu apa? cenderung diwajibkan Iya. misalnya. Lu lihat nggak pas misalnya sholat ada yang begini gerakannya. Iya. Iya, aku Allahu pernah lihat. Akbar. Iya, Ada yang iya, gini. iya. Ada yang begini di atas. Iya. oh cuma beda tipis doang. Ada yang begini Atau juga. gini, ketika tahiyat ada yang gini, ada yang gini. Oh. Ada yang gini. Lu gak pernah lihat? Ini ada. Itu nggak apa-apa dua-duanya. Oh, tapi kan tetap sholat. Nah, itu. Tapi kalau misalnya aku mau sholat kayak gini, Nggak boleh. Contoh dari Balik lagi contohnya dari mana? sebentar. itu lu sesat udah jatuh itu yang sesat lu itu. Tapi kan aku sholat. Iya, Sholat tuh ada definisinya. Oh, oh diajarin kayak tangannya harus ini ya. Iya. Harus. Oh, Kayak gini itu deh. udah tertulis. Make up ada berapa gaya? Kalau aku nanya, aku nggak tahu ya. Aku Iya. nanya lu, Fer, make up tuh ada berapa jenis sih? Lu bisa jawab nggak? Iya, Apa? Ada kan banyak aliran makeup. kan? Iya, ada aliran bisa Ada aliran. Korea, sama Oke. Cina. Nah sekarang aku mau nanya, yang keahlian lu keahlian yang mana? Aku buat aliran sendiri. Aliran apa misalnya? Lu paling deket dengan apa? Korea. Korea lah. Oke, iya. berarti Korea. kalau Korea itu apa dulu yang pertama? Foundation atau apa? Tekniknya sih. Kalau teknik yang lu pakai Kayak duluan misalnya pakai foundation nggak boleh, harus satu pump doang, nggak boleh banyak-banyak. apa? Palm itu apa? Pump, satu pencat gitu. Oh. Ada yang kayak beberapa pump kalau untuk satu muka. Nah, Oke. kalau misalnya Korea tuh setipis mungkin. Setipis mungkin. Iya. Setelah itu abis foundation apa? Ada foundation. Nah, ini beda-beda sih tiap orang. Itu maksudnya. Itu. Oh. Tapi tetap ada di Oh, tapi itu koridor kok aliran, bukan Oh. aliran, mazhab.
Mazhab Korea. Mazhab itu apa sih? Tunggu, jadi kan nggak ada orang. Oke, kalau gitu gue boleh ya make upin lu tapi merem. Nggak ada kan? Atau nggak pakai foundation. Iya. Jadi iya yang Gitu. Artinya mazhab Oke. itu style. Oh, mazhab itu style. Iya, Ada gampang berapa? gitu. Berarti lebih tepatnya aku ngomongnya ada berapa mazhab? Di dalam Islam Iya. ada 4 yang terkenal. Oh, Tapi ada mazhab 4 itu style. nggak bisa sesat juga. Enggak. Kalau mazhab kalau enggak. mazhab nggak bisa Kalau sesat, mazhab kan? udah yang di koridor Islam yang pasti. udah pasti 6 Iya. 5 itu. Sama- Lu kan pengennya bahas yang sesatnya Bisa, kan? bisa dibilang Gua gini tahu. nggak? Sebelum jadi mazhab, jadi aliran dulu. Yang benar baru jadi mazhab. Yang sesat Mazhab dua. tuh bisa dikatakan aliran sih. Oh, Tapi aliran dalam fikih. Misalnya kalau misalnya fikih itu apa? Islam Hukum yang Islam. mempromosikan terorisme, Oke. Itu bukan madhab. itu aliran. Itu namanya pemikiran sesat. Iya. Oke. Tapi kan pengikutnya banyak. Berarti Ada. mereka sendiri klaimnya sebagai aliran. Iya. Buat mereka ini aliran yang benar. Nah, oke kalau gitu gini. Kita harus lihat dulu pertama kalau pengikutnya banyak, enggak juga sih sebenarnya karena ISIS itu berapa ya jumlahnya ya? Something pokoknya 0,00 sekian persen daripada orang-orang Oke. Islam. Jadi nggak banyak sih sebenarnya. Yang kedua adalah mereka tidak mengklaim sebagai madhab atau aliran Islam, tapi mereka mengklaim sebagai aku Islam, cuma mengambil tafsirannya begini. Nah, sesatnya di situ tuh letaknya tuh. Contoh misalnya ya, ketika ada di dalam Al-Quran qatiluhum aina saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun tempat kalian temukan mereka. Mereka menjadikan ayat ini langsung bunuhlah semua. Oke. Mereka nggak mau nanya ulama dulu ini maksudnya apa nih, maksudnya konteksnya apa nih, penerapannya seperti apa nih, aku boleh nggak kayak begini nih. Oke. Nah jadi berbuat hawa nafsu sih sebenarnya menurutku. Oke. Enggak, soalnya di sini menurut gua masalahnya tadi Ustaz Faris bilang, ini ada arus besarnya nih. Yang bercabang itu udah pasti bukan Islam berarti yang keluar Iya, dari arus besar ini. betul. Walaupun ini tapi orang-orang yang di cabang ini ngerasa mereka part of aliran Islam. Ya. Beda pengertiannya kan itu kan sebenarnya kan. Ternyata Oke. muncul di Epstein Files. Iya. Oh, Oke, iya berarti benar lagi. kita bisa ngejudge dia aliran yang gak sesuai Islam itu dari yang 6 sama 5 itu. Bagus. Iya. Udah pasti. Iya, artinya benar. contoh kayak di make up ya. Kita kan nggak bisa bilang bahwasanya kalau ada orang make up style Jepang itu bukan make up. Oh, Atau ada iya. orang bilang ini aku make upnya style Indonesia. Enggak, lu bukan make up. Oh iya. Tapi kalau ada orang yang bilang gitu, itulah namanya ekstrim di dalam Islam. Karena ada orang yang bilang Felix Xiao itu bukan Islam. Wow. Ada. Lu mau gue liatin ada gambar. Spill. Nih, contoh. Lu ngomong lu gue cariin spillnya. Wow. Spill. Spill ya contoh ya misalnya ya. Oh jadi mazhab di Islam berarti bisa dibilang Protestan sama Katolik nggak kayak gitu mazhab? Mazhab Protestan sama Katolik itu bukan mazhab sih, tapi lebih kepada sekte. Sek itu artinya kan terpecah. Oh. Sama kayak Sunni dan Syiah lah gampangnya seperti itu. Iya. Cuma perpecahan Sunni dan Syiah menurutku tidak sampai jadi dua agama yang berbeda seperti Protestan dan Kristen Benar. Protestan dan Kristen Katolik. Iya. Gitu. Dan dulu kan ada Ortodoks kan sebelum itu Iya, kan. benar. Nih coba lu baca. Oke. Tapi Nih. kenapa ada mazhab yang terkenal 4 ya? Mereka ini belajar di mana kok tiba-tiba jadi ustadz? Baca kitab nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, ilmu fikih nggak bisa, belum nahu, syarofnya, langsung ceramah di panggung, gayanya kayak ulama berfatwa semaunya sendiri. Oke. Kita lihat foto paling pertama adalah gambar. Oke, pertanyaanku sederhana. Dia bilang kan gini intinya, ini siapa sih orang-orang? Iya. Belajar di mana sih? Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi orang yang didengerin? Lu ceramah di mana-mana? Pertanyaannya, yang buat gambar ini siapa juga? Kok kita harus dengerin? Iya. Kan dia ngomong, lu ngapain dengerin orang-orang ini? Terus kita kenapa harus dengerin dia kan gitu? Iya, benar. Nah intinya dia merasa bahwa selain gua, lu bukan Islam. Ekstrim kan berarti kan? Oke, berarti di 4 mazhab itu aliran ya? Bisa dikatakan aliran mazhab, artinya jalan mazhab. Jalan. Ustadz mengikuti 4 ini? Aku mengikutin kalau di Indonesia termasuk aku mengambil mazhab Syafi'i. Oh, Ustadz bisa bikin mazhab sendiri? Nggak bisa. Kita udah bahas. Itu udah dibahas Kita udah kemarin. bahas ya. Cuma mazhab ini nggak, kalau misalnya Ustadz Felix ngambil Syafi'i, nggak berarti dia seumur hidup harus Syafi'i terus. Iya. Kemarin ada Mix and match misalnya, gitu ya? iya, misalnya ada situasi di mana di Syafi'i ini jadi berdosa banget. Kayak misalnya kita dikelilingi anjing, kita dikelilingi anjing kan. Kalau di Hanafi kan mereka lebih lembut kan hukumnya ke anjing kan. Oke, kita pakai Hanafi dulu deh karena situasinya lagi tidak memungkinkan, itu nggak apa-apa. Oh, jadi benernya mazhab ini tuh tafsiran manusia kan benernya? Iya, cara Dan menafsirkan manusia. Bisa berbeda-beda gak sih tergantung budaya? Iya emang iya. Ya emang iya. Oh, yang kemarin tuh Tapi bahasnya bisa berbeda-beda, tapi tetap
rukun iman rukun Islamnya tidak Sama. disalahi. Oh. Ketika udah disalahi, misalnya menjadi aliran-aliran yang seperti Oke. leluhur saya itu, nah itu udah berbeda lagi. Ya. Leluhur kamu sholat juga nggak? Sholat, cuma nabinya nambah Dia satu. nggak ngikutin yang mana? Basically 6 cuma sama beda 5? nabinya aja. Ah, beda nabinya doang. Bener-bener kalau Kalau ngikutin 6 sama 5 cuma beda nabi. Oh, tapi dia nggak kan percaya. harus satu. Cuma dong kan beda. Itu yang wajib. Iya. Tapi dia percaya Nabi Rasulullah. percaya. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah percaya. Terpenuhin Cuma semua nambah. dong. Enggak, kan nambah. Harusnya 25 jadi 26 nih. Oh, tapi di dalam 6 itu kan dia memenuhi semua 6 dan 5. Termasuk mengakui Enggak. Nabi Muhammad. Tapi iya, nabinya kan enggak. mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul terakhir. terakhir. Oh, ada panjangannya Iya. itu. Iya. Antara 4 mazhab itu yang paling jadi pembeda itu biasa di mananya sih? Pembeda biasanya betul kata Feren, budaya bisa jadi tempat hidup dan segala macam. Contoh misalnya seperti aku pernah bilang, Imam Maliki itu dikenal sebagai yang paling senior di antara 4 mazhab itu tinggalnya di Madinah. Maka dia benar-benar menjadikan perbuatan orang-orang di Madinah sebagai sebuah tulang punggung daripada mazhabnya dia. Nah, Imam Hanafi sebaliknya dia tinggal di Irak. Jauh daripada Madinah. Sementara orang-orang yang murid-muridnya Rasul itu ngumpul di Madinah semua. Nah, artinya dia lebih banyak mengandalkan logika dalam memutuskan sesuatu dalam madhabnya dia. Mazhab fikih gitu kan ya. Nah, lalu terus kemudian datang lagi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Ngabisin seluruh kitab-kitabnya dan segala macam. Mikir dengan cara yang baru lagi dan menelurkan sesuatu yang bisa dikatakan gabungan daripada orang-orang ini. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ahli hadis. Sehingga dia ngumpulin banyak hadis, lalu kemudian bikin mazhab yang berdasarkan kuat banget pengaruh hadis di situ. Nah, itu bedanya tuh. Berarti kalau tafsir manusia berarti bisa salah dong. Karena Bisa. manusia bisa salah. Bisa banget. Oh, bisa salah. Tapi ingat, kalau salah pahalanya berapa? 1, Kalau benar, 2. ingat gak pernah ada materi itu? Yang 5 itu kan. Wah, kacau nih orang. Iya, tapi lu udah bener sih. Tapi tafsir itu bisa berubah sesuai zaman ya. Bisa. Bisa aja. berarti Soalnya kayak kan timelinenya nggak bersamaan kan yang 4 itu kan. Ya. Kira-kira timelinenya kapan aja tuh? Timelinenya kalau Imam Maliki kalau nggak salah itu hidupnya sekitar 50 sampai 60 tahun setelah hijrah ya. Atau bisa kita katakan 100-an tahun lah setelah hijrah. Bisa kita katakan begitu ya, 50 sampai 60. Imam yang paling muda itu ya Imam Syafi'i ya berarti ya. Imam Maliki yang paling tua sezaman dengan Abu Hanifah walaupun selisih dikit. Terus kemudian Imam Syafi'i itu sekitar hampir 200-an 100-200-an tahun. Nanti coba kita cek ya Sebentar kita cek dulu biar. Tapi Berarti yang mereka- paling modern Syafi'i. Bisa kita katakan yang paling beda dengan yang lain itu Syafi'i. Oh, ini aku koreksi ya. Imam Malik ini hidup 93 sampai 179. Oke. Abu Hanifah 80 sampai 150. Jadi ada itu udah zaman dulu banget Iya, ya. ini tapi Hijriah ya. Tinggal Hijriah. kita konversi. Misalnya contoh kayak 93 Hijriah itu sekitar tahun misalnya 600 ya, 621 plus 700 something. Berarti itu nggak lama setelah Nabi Rasul Wafat. wafat. Betul, karena wafatnya Rasul itu 12 setelah Hijriah. 13 setelah Berarti Hijriah. ratusan tahun baru muncul mazhab. Betul. Kok selama ratusan tahun itu Islam aman-aman aja? Aman-aman aja. Lah, berarti Karena belum perlu kan? belum perlu. 93 Hijriah itu antara tahun 711 sampai Iya. 712-an. Iya. Berarti selama ratusan tahun itu Islam aman-aman Nggak aja. ratusan lah, 100 lah paling kan, 100-200 doang. Iya, 100 doang, gak nyampe ratusan banget. Kan lumayan panjang tuh waktunya. Itu Iya. waktu itu Islam masih damai-damai aja. Aman aja. Maksudnya aman aja, orang tidak perlu memahami itu dari segi mazhab. Karena gini, mazhab itu muncul setelah orang-orang tuh lemah. Jadi Islam menyebar sangat besar sekali. Islam sampai nguasain Irak, nguasain Persia, nguasain Romawi, nguasain Asia dan segala macam. Nah, orang-orang kan nggak bisa bahasa Arab tuh. Nah, jadi mereka perlu kata orang Indonesia, udah intinya aja apa nih gitu maksudnya. Karena gua nggak bisa belajar Al-Quran sehebat lu nih. Nah, tolong dong kami dikasih singkatnya apa gitu misalnya kayak gitu-gitu. Nah, maka dikasihlah madhab itu. Coba ulangin tadi Ustadz Felix ngomong apa? Iya. Soalnya Islam dulu kan menyebar ke Irak, menyebar ke negara-negara lain karena Iya. terlalu banyak. Jadi orang malas mikir kan. Yaudah intinya Ya, apa? simplifikasinya apa? Iya, intinya bagus. Bisa apa? juga dia. Bisa. Kita berdua lagi perhatiin soalnya dia nggak Dia soalnya dia nguap nih, gue pas nengok lagi nguap. Nguap nih orang nih. Oh, ngerti tau. Ini hilang ya. Jarang-jarang ya lo kayak gitu loh. Oh, jadi
Sekarang ada nggak istilah mazhab 2026? Mazhab 2026 karena sebenarnya semua permasalahan manusia itu sudah diselesaikan di masa lalu. Sebenarnya sekarang kita tidak perlu lagi untuk mazhab. Lebih tepatnya mazhab itu kita jadiin alat untuk menelurkan beberapa hukum-hukum baru yang belum ada di masa itu. Jadi kaidahnya itu sudah ada. Mazhab kan kaidah. Berarti kita boleh nyiptain hukum baru Hukum baru untuk ada. mengatur manusia. Tapi stylenya di antara empat Iya, ini biasanya. based on 4 itu. Misalnya Tetap harus based on masalah kan Iya. ada masalah baru ini zaman AI. dulu belum ada misalnya AI atau ada teknik-teknik Ya, cloning. Ya. nyari duit atau cloning. Itu balik ke mazhab ini. Di mazhab ini gimana nih? Iya. Hukumnya walaupun tidak ditulis cloning tapi kan Iya. pasti kan ada kan Iya. playing God atau something Iya. like that kan pasti ada disebut atau gimana. Tapi berarti Itu ketika akhirnya jadi hukum baru nantinya yang berdasarkan mazhab yang di Iya.